Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, kita sudah belajar sholat di atas kendaraan di saat kita tidak mungkin untuk turun melakukan sholat secara sempurna karena udzur macet di atas kendaraan. Kita sekarang masuk bab niat. Bagaimana cara niat dan cara menjamak dan cara mengqashar tadi. Pemahaman tentang jamak dan qashar sudah ada. Pertemuan yang pertama kita bicara tentang sholat qashar, kemudian sholat jamak dan seterusnya. Ada satu yang tertinggal belum kami sampaikan. Ada sholat itu bisa dijamak sekaligus bisa diqashar. Semua sholat yang bisa diqashar pasti bisa dijamak. Ada sholat hanya dijamak saja tanpa diqashar, yang perjalanan kita belum memenuhi syarat perjalanan 84 km. Ada sholat diqashar saja tanpa dijamak, boleh. Kita mengqashar sholat tanpa jamak juga boleh. Mengqashar saja tanpa jamak, yaitu di perjalanan yang jauh Anda tidak menjamak. Contoh, ada sholat duhur di sini, di Cirebon, ini tertinggal nih. Ada sholat duhur di Cirebon, melakukan perjalanan, mau ke Semarang. Di Cirebon Anda belum melakukan sholat asar. Akhirnya sampai Brebes, masuk waktu asar. Anda sholat asar di Brebes, nggak pakai jamak, karena duhur Anda sudah melakukannya. Anda melakukan sholat di Brebes, sholat asar 2 rakaat. Lakukan sholat 2 rakaat. Ini ya, Anda melakukan sholat 2 rakaat di Brebes. Bahkan dalam keadaan bepergian pun Anda boleh tanpa menjamak mengqashar. Misalnya apa? Anda nanti di perjalanan, setiap waktu sholat Anda mampir. Tapi mohon, kalaupun Anda tidak menjamak, jangan sampai tidak mengqashar. Misalnya Anda di bepergian, karena pom bensin enak dan sebagainya, dan Anda sering ke toilet misalnya, Anda ingin setiap waktu sholat mampir ke toilet. Betul, Anda mampir ke toilet. Misalnya, waktu duhur, masuk waktu duhur, Anda mampir ke toilet. Masuk musola, Anda melakukan sholat duhur. Tapi Anda tidak ingin menjamak, karena nanti perkiraan 2 jam lagi waktu asar saya mampir toilet lagi. Silahkan Anda tidak menjamak, tapi mohon agar jangan sampai tidak mengqashar. Sebab hukum qashar hukumnya sunnah. Maka biarpun Anda tidak mau menjamak, misalnya Anda ke Semarang, mampir Brebes, sholat duhur. Lakukan sholat duhur 2 rakaat, namanya qashar saja. Biarpun tanpa jamak boleh. Kemudian setelah itu sampai Pekalongan, Anda melakukan sholat asar, qashar saja tanpa jamak, boleh. Akan tapi yang bisa diqashar sekaligus sudah dijamak. Suka-suka. Mana yang Anda pilih? Terserah, ini kemudahan dari syariat Islam. Adapun caranya sederhana. Bagi jamak takdim, kalau Anda ingin melakukan sholat asar di waktu duhur, ada contoh-contoh yang kami sebutkan. Kalau Anda ingin melakukan sholat asar di waktu duhur, maka di saat Anda melakukan sholat duhur, sudah harus Anda lintaskan, Anda ingin menarik sholat asar di waktu duhur. Tadi di dalam perjalanan, misalnya Anda sampai Brebes. Brebes masuk waktu duhur, ingin menarik waktu asar, sholat asar di Brebes, di waktu duhur. Maka waktu Anda melakukan sholat duhur, Allahu Akbar, melakukan sholat duhur, dan tidak usah niat dengan saya menjamak dan sebagainya, ngomong jamak nggak usah. Pakai mudah saja. Usolli fardhu dhuhri raka'ataini, 2 rakaat. Atau 4 rakaat. Bagi orang di Jakarta, Tangerang tadi, yang nggak pakai qashar. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaat. Dengan aku niat sholat duhur 4 rakaat. Nggak usah disebut kalimat jamak, cukup Anda lintaskan. Anda lintaskan di dalam hati Anda. Melintaskannya boleh waktu niat seperti ini. Atau yang penting selagi di dalam sholat, Anda berkeinginan melakukan sholat asar di waktu duhur. Itu sah-sah, nggak usah repot-repot. Usul jam'an ma'ad-dhuhri wa gara-gara niat orang tidak melakukan. Dipermudah saja niatnya. Ya Allah, saya mau sholat duhur, ya Allah 4 rakaat. Di dalam hati, nanti asarnya juga saya lakukan di waktu duhur, ya Allah. Allahu Akbar. Sudah, pakai bahasa Indonesia pun paham. Yang penting hatinya bermaksud. Kalau Anda pengen pakai, kadang-kadang gara-gara niat yang panjang, lalu orang tidak mau melakukannya karena tidak hafal niat. Sholli fardhu dhuhri 4 rakaatim jam'an ma'al asri. Kata. Itu niat yang bagus, iya. Cuma mempermudah untuk orang awam tidak pakai semacam itu. Cukup Anda melakukan sholli fardhu dhuhri, ya Allah, aku mau sholat duhur 4 rakaat, ya Allah. 4 rakaat. Tapi dalam hati Anda sudah lintas. Asarnya sekalian mau saya bawa ke sini, ya Allah. Boleh di awal niat Anda melintaskan itu. Kalau di awal niat Anda lupa, yang penting waktu Anda melakukan sholat, Anda ingat sholat asar, mau Anda bawa ke waktu duhur. Setelah Anda selesai Assalamualaikum sholat duhur, Assalamualaikum, Anda lakukan sholat asar. Sudah biasa niatnya. Usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri 4 rakaat. Atau rakaataini 2 rakaat.
Sholat qasar pun tidak usah pakai niat bahasa Arab juga sah. Saya niat qasar, ya Allah, sholat asar 2 rakaat. Sudah paham Allah. Ini gara-gara niat dengan bahasa Arab, sehingga orang yang tidak ngerti bahasa Arab repot lalu tidak melakukannya. Maka ini fikih mudah. Cukup, ya Allah. Saya sholat asar 2 rakaat, ya Allah, qasar. Sudah tahu nanti digabung dengan duhur. Langsung gitu aja sudah cukup. Aku melakukan sholat asar qasar, ya Allah. Allahu Akbar, sudah sah. Selesai. Anda lakukan sholat normal. Tidak ada masalah. Enak. Begitu juga tadi yang kisahnya orang Tangerang dan orang yang di mana? Orang Tangerang ke Jakarta, sama kisahnya. Kalau Anda ingin menjamak takdim, maka ingat, sholat yang kedua harus Anda lintaskan sepanjang Anda melakukan sholat yang pertama. Apakah waktu niat atau di tengah-tengah sebelum Assalamualaikum, ingat. Pokoknya harus ingat sholat yang kedua mau ditarik ke sini. Bagi yang jamak takhir, artinya apa? Anda waktu masuk waktu duhur, seperti Anda berjalan ke Semarang, jam 1 siang masuk Brebes dari Cirebon. Anda tidak mau melakukan sholat duhur sekarang. Anda ingin menunda sholat duhur di waktu asar. Anda boleh menunda sampai waktu asar. Tapi ingat, di waktu duhur, di waktu yang pertama, Anda melintaskan. Sudah di dalam hati. Azam. Laporan kepada Allah. Kalau bahasa kita laporan. Seolah-olah ngomong gini, ya Allah, sekarang saya dalam bepergian. Atau sekarang saya dalam keadaan macet, ya Allah. Saya tidak bisa melakukan sholat sekarang. Dengan lintasan saja. Mau saya akhirkan nanti bersama waktu asar, ya Allah. Allah Maha tahu. Maghrib juga ingat, ya Allah, maghrib ini kayaknya padat banget, ya Allah. Waktunya sempit, kayaknya nggak mungkin saya sholat maghrib di sini, di perjalanan. Saya akan tunda di waktu isya, ya Allah. Allah sudah paham. Dengan begitu sudah cukup. Lintaskan di hati, namanya azam. Ya Allah, saya akan mengakhirkan waktu sholat duhur di waktu asar. Atau mengakhirkan waktu maghrib di waktu isya. Selesai. Baru nanti saat Anda memasuki waktu asar, Anda melakukan sholat duhur, sudah normal. Lintasan niat, nggak usah pakai niat jamaah itu, nggak usah. Karena sudah tahu Anda niatnya. Usolli fardhu dhuhri rakaataini, karena Anda qasar. Qasar. Boleh kalau Anda mengatakan, saya gabung dengan asar, ya Allah, saya sholat duhur 2 rakaat, saya gabung dengan asar, ya Allah, Allah bersah. Tanpa itu pun sah. Yang penting saya melakukan sholat duhur 2 rakaat, ya Allah. Jamak takhir kan tadi. Setelah Anda selesai Assalamualaikum sholat duhur, baru Anda melakukan sholat asar. Sholat asar 2 rakaat bagi yang mengqasar. Kalau jamak saja tanpa qasar, ya tadi yang di Tangerang Jakarta tadi 4 rakaat, ya Allah, saya melakukan sholat duhur 4 rakaat, ya Allah, sholli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati. Di lintas tidak ngerti bahasa Arabnya, sekalian jamaknya sama asar tadi. Allahu Akbar. Niat maksudnya kayak gitu. Setelah melakukan sholat duhur 4 rakaat, Anda susul waktu asar. Ingat, jamak takhir sunnahnya didahulukan yang dahulu. Duhur didahulukan. Ada orang salah paham. Ini salah membaca kitab. Harus didahulukan asar dulu. Duhurnya nanti. Oh tidak. Sunnahnya duhur didahulukan. Baru asar. Biarpun Anda boleh mendahulukan asar. Anda boleh mendahulukan asar. Boleh. Baru setelah itu sholat duhur. Itu boleh. Ini adalah masalah sholat yang sangat mudah. Dan untung-untung itu semua dilakukan dengan berjamaah dengan rombongan Anda. Itu sangat bagus. Kemudian ada lagi yang perlu diketahui. Semua sholat sunnah tetap bisa dihadirkan dalam keadaan bepergian. Ada sebagian orang menganggap kalau dalam bepergian itu kalau sudah sholat jamak sama qasar nggak ada sholat sunnah. Nggak, sholat sunnah tetap ada. Bahkan cara melakukannya juga lebih mudah. Kalau Anda tidak bisa melakukan di masjid karena buru-buru dalam perjalanan, lakukan di atas kendaraan. Di atas kendaraan mudah. Misalnya tadi ingat, jamak takdim tidak boleh disela-selai. Kalau jamak takhir boleh. Kalau jamak takdim tadi, kalau kita melakukan sholat asar di waktu duhur, sholat asar di waktu duhur, ingat. Jadi waktu saya mau ke Semarang, ternyata saya masuk Brebes waktu duhur. Saya ingin membawa sholat asar di waktu duhur. Maka kalau jamak takdim antara asar dengan duhur harus beriringan, nggak boleh dikasih jeda. Jadi setelah Assalamualaikum sholat duhur, baru langsung sholat asar. Tapi kalau jamak takhir nggak, boleh kita zikir dulu, melakukan apa saja boleh. Kalau jamak takhir, kalau jamak takdim tidak boleh ada jeda. Nah, kemudian kalau jamak takdim karena tidak ada jeda, saya melakukan sholat duhur, kemudian sholat asar, langsung berurutan, nyambung. Bagaimana sholat sunnah saya? Sholat sunnah Anda lakukan setelah sholat asar. Ba'diyah duhurnya kan nggak bisa dilakukan di tengah-tengah antara duhur dengan asar karena jamak takdim. Maka Anda melakukan qobliyah ba'diyah duhurnya setelah asar. Qobliyah asarnya juga setelah asar. Ini caranya, sholat sunnah tetap tidak boleh ditinggalkan. Inilah yang bisa kami hadirkan, singkat insya Allah. Semoga bermanfaat. Ini adalah risalah cinta untuk Anda semuanya. Sehingga setelah ini, Anda akan menjadi ahli sholat. Tidak ada yang susah di dalam melakukan sholat.
ada buku kecil tentang apa yang kami sampaikan, solusi sholat di saat macet di atas kendaraan. Anda bisa lihat nanti, Anda bisa mendownload di www.buyayahya.org. Di situ ada semuanya. Ada risalah-risalah kecil kami, ada. Memang kita sengaja menghadirkan fikih-fikih gratis. Dan insya Allah akan kami hadirkan juga bagaimana cara sholat yang gampang. Wudhu yang gampang dengan silsilah beberapa menit seperti ini. Anda bisa mendengar, langsung Anda ulang-ulang, Anda paham. Insya Allah tanpa Anda sadari Anda akan punya tabungan ilmu yang banyak insya Allah. Semoga Allah mengampuni kami yang berbicara, dan semoga Allah mengampuni kita semua, dan semoga Allah mempertemukan kita dalam cinta karena Allah, dan semoga Allah mengangkat derajat kita semua, menjadikan kita semua ahli surga. Dan yang pernah meninggalkan sholat, semoga Allah ampuni, dan Allah jadikan ahli sholat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni orang tua kita, guru-guru kita semuanya, dan semoga Allah mempertemukan kita semua kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.